Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Ini yang hadir baru 2 orang, tapi coba insya Allah kita tetap memulai ya, karena jadwal resminya malam ini. Ada Mbak Nabilah sama ini siapa? Bapak atau Ibu? Ini pakai Oppo A15 ini siapa nih? Saya Bu Desi, Pak Ustadz. Oh, Bu Desi. Biasanya ada namanya, Bu. Oh, ini nggak ada ya? Ini Oppo A15. Pakai HP berarti, Bu ya? Iya, pakai HP, Pak Ustadz. Atau biasanya pakai HP juga? HP ini, HP-nya apa ini juga, tapi kenapa keluarnya itu ya? Oh gitu. Iya. HP-nya ini juga Oppo 15. Ada juga Mbak Nabilah ya, Mbak Nabilah sama Bu Desi. Kita insya Allah melanjutkan pelajaran kita yang ad-darsu ats-tsamin. Ad-darsu ats-tsamin. Pelajaran ke-8. Ini ada sebuah bukan percakapan ya, jadi sebuah jumlah beberapa contoh jumlah mufidah, kalimat sempurna yang di situ ada aplikasi itu tentang apa ya? Tentang pedagang. Enggak, maksudnya materi bahasa Arab itu tentang kontennya itu apa gitu. Kemarin tentang itu Pak Ustadz, tentang mudhofun ilaih ya, tentang idhofah. Iya. Nilai kemudian isim isyarah. Kayaknya di sini tuh campur deh. Di sini campur banyak materi. Iya, ini ada tilka ya. Nah, silakan ini Ibu Desi sama Mbak Nabilah bisa coba praktik baca dari ad-darsu ats-tsamin. Berganti-gantian ya. Ada rojulu dari Bu Desi dulu mungkin, nanti lanjut Mbak Nabilah. Silakan. Ya. Hadza rajul tajirin wa zalika rajul tabibin. Terus siapa? Nama Hadza Nabila. rojulu tajirun. Tajir. Oh, tajirun ya Pak Ustadz. Nah, wa dzalika rajulu tabib. Tabib. Baik, Mbak Nabilah silakan. Alhamdulillah saya Ustaz. Nah, silakan. Ya Mbak. Mbak Nabila kemana? Ya. Ayo baca keduanya Pak Mbak Mbak Nabila. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibu Sa'idun. Kemudian Ibu. Bu Desi, berikutnya. Ya. Haja baitu litajiri wa zalika baitu litabibi. Nah, di situ ada alnya. Berarti kita nggak melupakan al. Hadzal baitu. Ya. Haja baitu litajiri wa zalika baitu litabibi. Nah, di sini juga ada aplikasi majrur dengan huruf. Huruf ya. Kemudian yang dibaca sama Mbak Nabilah tadi ada aplikasi mudhaf ilaihi. Ya, Di tajiri. mana? Ya, di sini kata ismu tajiri. Ya. Ismu tajiri dan ismu tabibi. Ini majrur dengan sebab idhofah. Yang dibaca sama Bu Desi lit tabibi. Kemudian lit tajiri. Ini majrur dengan sebab huruf. Majrur dengan sebab. Dan di situ ada aplikasi juga bagaimana isim isyarahnya akan menyesuaikan
Di sini kita lihat isim isyarah menunjuk kepada sesuatu yang mudzakkar. Ada ar-rajul, maka pakai hadza. Ada ar-rajul juga, maka pakai dzalika. Cuman bedanya kalau hadza yang dekat, kalau dzalika jauh. Ya, seperti itu. Nah, nanti di berikutnya ada yang untuk muannats dan seterusnya. Baik, Mbak Nabilah, selanjutnya baitut tajiri. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasah. Madrasati. Madrasati. Nah, di sini juga ada aplikasi mudhaf ilaih yang cukup banyak. Kita bisa lihat at-tajiri mudhaf ilaih majrur, kemudian al-masjid juga mudhaf ilaih, kemudian at-tabibi juga mudhaf ilaih, al-madrasati juga mudhaf ilaih. Jadi sejumlah aplikasi idhafah yang mana itu berunsurkan mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti itu. Baik, kemudian Bu Desi, liman. Liman ya. Naam, liman. Liman hadhihi sayaratu wa liman tilka. Di sini ada aplikasi jer tapi untuk sesuatu yang mabni. Jadi kata man, ya. Oh. Man itu merupakan isim mabni. Isim mabni yang mana itu sudah kita pelajari sebelumnya, harakatnya tidak bisa berubah. Maka sekalipun dia diawali huruf jer li, dia tidak berubah menjadi limani, tetapi tetap liman. Kecuali nanti dia bertemu dengan al, maka menjadi limanil mulkul yaum seperti dalam ayat. Maka liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan itu milik siapa gitu. Itu untuk yang pertama tadi hadar rajulu tajirun, lelaki itu adalah seorang pedagang. Wa dzalika rajulu tabibun. Afan, hadar rajulu ini laki-laki ini seorang pedagang, wa dzalika rajulu tabibun dan laki-laki itu seorang dokter. Ismu tajiri Mahmud, nama pedagangnya adalah Mahmud. Wasmu tabibi Sa'id dan nama dokternya adalah Sa'id. Jadi Hadal Sa'id bait tajiri. Gimana Ibu? ya. Mungkin Sa'idin ya Pak Ustaz. Gimana? Ujungnya itu Tobibi Sa'idin ya. Sa'idun. Oh Sa'idun. Kalau yang Tobibun juga Tobibun ya. Rujulun Tobibun gitu ya. Iya, tabibun. Ya. Kasih. Kemudian yang hadal baitul tajiri, rumah ini milik seorang pedagang. Wadzalikal baitu littabibi dan rumah itu milik dokter itu atau milik yang tadi milik pedagang itu, yang rumah itu milik dokter itu. Baitut tajiri amamal masjidi. Kalau rumahnya si pedagang itu ada di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati dan rumahnya dokter itu ada di belakang sekolahan. Nah, setelah bicara masalah person, ini dokter, ini pedagang, berbicara masalah nama orangnya, kemudian bicara masalah rumahnya, kemudian posisi rumahnya, sekarang berbicara tentang mobilnya. Liman hadhihi sayyarah? Milik siapa mobil yang ini? Waliman tilka? Dan mobil itu milik siapa? Silakan Mbak Nabila lanjutkan hadhihi. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajir. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil yang ini milik dokter itu. Wa tilka, adapun yang itu lit-tajiri, milik si pedagang itu. Baik, Ibu Desi terakhir. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Yabani apa ya Yabanu ya Pak Ustaz? Minal Apa nih? Yaban. Nah. Yabani ya? Nah. Yabani watil min Amerika. Amerika. Atau kita katakan Amerika. Amerika, ya. Hadhihi sayyaratu minal Yaban. Mobil yang ini didatangkan dari Jepang. Misal di antara mereknya adalah Toyota misalkan. Watilka min Amerika. Ya. Adapun yang itu dari Amerika. Misal mobil-mobil merek Amerika, saya kurang paham, yang jelas seperti itu. Nah, di sini ada pelajaran. Sebetulnya kalau kita membaca yang isim alam itu nama sesuatu yang jelas. Seperti di antaranya nama negara, nama daerah, nama apa aja, nama orang. Itu kita menyebutnya dengan nama aslinya.
Jadi di sini walaupun tertulis Amerika, tapi kita membacanya kalau bisa Amerika. Amerika. Kan Ya. dikatakan iya, nah kan nama negara aslinya kan Amerika, ya kan? Di bahasa kita juga menyebut Amerika. Nah, isim alam itu sebetulnya kalau kita mau menyebut itu dengan nama aslinya. Misal ada istilah Semarang, ada lagi Bandung, ada lagi Bogor, ada lagi Madiun, Surabaya, Malang. Ketika kita menyebutkan nama itu dalam percakapan bahasa Arab, maka kita menyebutnya dengan nama aslinya. Jadi misal gini, ana zahibun ila Bandung. Saya pergi ke Bandung. Kita nggak perlu merubah Bandung itu dengan huruf Arab menjadi Bandung, sehingga kita membacanya juga dengan huruf Arab. Atau misalkan ke Bogor, kita tidak perlu merubah menjadi bujur, nggak usah. Ya. Misalkan ke Malang, nggak usah Malang, nggak perlu. Jadi kita sebut nama aslinya sesuai yang biasa disebut. Bahkan sebagian, misalkan ada nama makanan, misalkan saya makan bubur ayam, kalau di bahasa Arab kan nggak perlu akal tuh, misalkan bubur itu tarit, ayam itu udah jajah, nggak perlu. Tapi cukup katakan akal tuh bubur ayam. Berarti misalkan akal tuh nasi padang, apalagi akal tuh sate ayam, ya. Apalagi misalkan akal tuh mie ongklok, ya. Jadi sesuatu yang sudah menjadi nama suatu hal, nama makanan, nama daerah, nama tempat, nama negara, nama desa, ya. Nama orang bahkan seperti misalkan kalau ada orang namanya Soekarno, ya, atau misalkan Joko Widodo, presiden kita sekarang namanya Joko Widodo. Kalau di bahasa Arab kan nggak perlu menyebutkan Amiru Biladina al-an, Joko Widodo, nggak perlu disebut Juku Widodo, nggak usah, ya. Tapi sebut nama aslinya. Sebut sesuatu yang jelas, Bandung, Semarang, Jakarta, Surabaya, nggak perlu berubah menjadi Malanje atau misalkan Surabaya, nggak usah, tapi katakan Surabaya, seperti itu. Ini satu faedah tentang isim alam. Ya, mudah-mudahan ini informasi berharga buat teman-teman di sini. Ya. Wakil min Amerika. Ya, asal cara bacanya gitu. Wakil min Amerika. Min Amerika. Kemudian di sini, nah, ini ada sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan di atas. Man hadzal rajul wa man dzalika rajul masmut tajir masmut tabib, itu sepertinya memahami bacaan yang sudah kita baca tadi. Siapa laki-laki ini, siapa laki-laki itu, oh laki-laki ini seorang pedagang, oh itu seorang dokter, siapa nama pedagangnya, siapa nama dokternya, dan seterusnya. Min aina sayyarat tabib, dari mana mobilnya si dokter, dari mana mobilnya si pedagang, dan seterusnya. Intinya memahami bacaan lewat menjawab pertanyaan. Baik, di sini ada ikra waktub. Nah, ini cuman tertulis dengan tanpa harokat. Nah, silahkan Ibu Desi dan Mbak Nabila bisa praktik membaca jumlah-jumlah yang ada di latihan kedua. Silakan. Dari nomor 1, Mbak Nabila dulu, dilanjutkan Bu Desi dan seterusnya. Ikra waktub. Ya. Nah, silakan Mbak Nabila nomor 1, Mbak. Haza. Hadzal waladu Khalidi wa dzalikal waladu Muhammad. Hadzal waladu Khalidun Wa dzalikal waladu Muhammadun. wa dzalikal waladu Muhammad. Terjemahnya gimana, Mbak? Ini anak laki-laki Khalid dan itu anak laki-laki Muhammad. Ini anak laki-lakinya Khalid atau ini anak laki-laki namanya Khalid? Ini anak laki-laki namanya Khalid. Nah, ya, jadi seperti itu. Hadzal walad, anak laki-laki ini adalah si Khalid. Wa dzalikal walad, dan adapun anak itu namanya Muhammad. Baik, insyaallah kata. Baik, silakan Ibu Desi nomor 2. Pak Ustadz, bentar saya nanya dulu. Kalau waladu Khaladun ya, Pak Ustadz ya? Khalidun. Khalidun, ya Khalidun, waladu Muhammadun. Jadi sama-sama rofa ya Pak Ustadz? Ya, sama-sama marfu. Marfu ya, ya oke. Jadi kalau mau di i'rab itu Khalid sama Muhammad itu khobar. Khobar ya Pak Ustadz? Oh iya ya.
Adapun al-walad sama al-walad itu dia badal dari kata hada dan juga ini kata zalika. badal. Ini badal ya Pak Ustaz. Ya, sebetulnya kita belum sampai ke situ. Ini masih mempelajari percakapan sederhana. Iya, masalah saya tadinya mikir suka ke kemarin Bunda Funulai gitu, tapi kok jadi semuanya marfu gitu. Iya, belum. Ini bukan mudhaf ilaih. Khalidun ya. Wazalika walidu Muhammadun gitu. Nah, wadzalikal waladu Muhammadun. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo. Nah, silakan Ibu nomor 2. Ya nggak kedengeran nggak suara saya Pak Ustaz? Kedengeran Ibu, kedengeran. Haza rojulun madrasatu. Haza rojulun madrasatu wazalika rojulun muhandisun. Mudarisu. Haza rojulun mudarisu. Mudarisun wazalika rojulun muhandisun. Wadzalika rajulu muhandis. Terjemahnya Ya. Ibu? Laki-laki ini guru dan laki-laki itu adalah insinyur. Nah, sakada ya. Jadi kita membacanya marfu semua. Baik, Mbak Nabila silakan nomor 3. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Translate. Ini adalah buku baru dan itu adalah buku lama. Baik. Silakan Bu Desi kembali nomor 4. Haza yaratu li ali wa tilka khalidun. Li aliyun. Haza li aliyin ya. Hazihi sayarotil aliyin wa tilkal khalidin. Hadhihi sayyaratu li aliyin wa tilka li khalidin. Ya, wa tilka li khalidin. Nah, translate-nya Ibu. Ini adalah mobil Ali dan itu adalah mobil Khalid. Nah, ya seperti itu ya. Di sini ada aplikasi jar majrur dengan ada aplikasi majrur dengan sebab huruf ya, yaitu li aliyin dan li khalidin. Baik, kemudian ini ada peserta yang baru gabung, Ibu Nina kalau nggak salah ya. Atau hilang lagi atau Bapak Engkus. Bapak Engkus mau ikut menjawab Pak? Tadi kayaknya ada izin atau enggak? Ustaz, Ana tadi batuk, mendingan alhamdulillah Ustaz minum air hangat. Oh gitu, alhamdulillah. Baik Pak, langsung ke nomor 5 Pak, langsung praktek. Nomor 5 yang Di layar Pak, di layar. Dibaca kemudian diterjemah. hajal babu maftuhun wajalikal babu muglakun. Nah, translate-nya. Pintu ini tertutup dan pintu itu kebalik ya. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Nah, ya. Seperti itu ya. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Baik, Mbak Nabila nomor 6. Liman hadhihi sa'ah hiya li Abbas. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Ya, ini ada aplikasi majrur dengan huruf li, liman tapi untuk isim mabni. Translate-nya Mbak Nabila? Untuk siapa jam ini? Untuk Abbas. Atau kita bahasakan milik siapa jam ini? Hiya li Abbas. Jam itu adalah milik Abbas. Baik, nomor 7 Ibu Desi. Ya. Ahadza baitul lil tabibi la huwa lil mudarisun la huwa lil mudarisi. Translate Ibu. Ahadzi. Apakah ini rumah tabib? Ya, rumah untuk tabib gitu. Apakah rumah ini milik tabib? Milik dokter? Milik dokter? Lah, bukan. Dia milik mudaris, milik guru. Nah, oke ya. Hadzal baitu lit-tabibi
La huwa lil mudarrisi. Baik, Bapak Antus lagi nomor 8. Ahadihi darajatu libni muadzini. Naam. Apakah sepeda ini anak muadzin? Ya. Nah, ahadihi ad-darrajatu. Nah, di sini ada seperti yang nomor 7 tadi, itu namanya harful istifham. A yang di depan itu harful istifham yang merupakan alat untuk bertanya. Ahadihi ad-darrajatu. Apakah sepeda ini libnil muadzini? Nah, di sini ada aplikasi hamzah wasol yang tidak terbaca. Ya, jadi ibn itu kalau di awal kata terbaca ibnul muadzin. Tapi kalau diawali dengan kata lain, maka hamzah wasolnya tidak terbaca, langsung libni. Ya, bukan li ibni, tetapi langsung libnil muadzin. Apakah sepeda ini milik putranya muadzin? Ya, muadzin orang yang tukang adzan. Dijawab na'am. Kata. Mbak Nabila nomor 9. Pak Ustadz, saya mau tanya. Tadi ibnu jadi ibnu ya Pak Ustadz ya? Ibnu. Libni. Libni. Oh, libni. Karena dia majrur dengan li. Ya, libni dan si hamzahnya tidak usah dibaca. Langsung libni. Jadi nggak perlu li ibni. Tetapi libnil muadzin. Ahadhihi darrajatu libnil muadzin. Na'am. Muadzini. Gimana Muadzini. itu? Muadzini, na'am. Mudhafun. Mudhafun ilaih. Nah. Sudah? Ya. Pak Ustadz, punten. Pak Ustadz tanya lagi. Kalau darojatnya darojati ya Pak Ustadz? Ahadhihi darojati. Ahadhihi darrajatu. Oh, darojatu ini tetap ya. Jadi itu bukan mudhaf ilaih tetapi badal. Ini sebetulnya belum sampai ke sini ya. Cuma kita masih mempelajari langsung berupa praktek. Ya, badal. Makasih Pak Ustadz. Ahadhihi darrajatu. Darojatu tetap ya. Ya. Baik, silahkan Mbak Nabila nomor 9. Man hadzal waladu huwa talibun minal Iraq. Siapakah Nabila? anak laki-laki? Afan, Mbak Nabila baca di buku sendiri atau di layar? Ya Ustaz, Yang dibaca buku sendiri atau layar di Zoom? Nomor 9, Bu. Pak Ustadz. Pak Ustadznya kok hilang? Gimana Mbak Nabila? man hadzal waladun huwa Man hadzal talibun waladu. minal Iraq. Nah, di sini harusnya kan minas ini. Sini, iya. Oh, Ya. Ana baca dari kitab Ana minal Iraq. Oh Ustaz. gitu, Afwan. Masya Allah. Ya itu tadi anak tanyakan. Maksudnya Mbak Nabila baca buku atau di layar? Man hadzal waladu huwa talibun minas sini. Nah, Minas sini. translate-nya Mbak. Tasdid minas. Terjemahnya?